Halo semua, balik lagi di channel Todopedia dan di video kali ini kita bakalan bahas dua saham, ada saham GEMS dan ada saham Hexa. Kita bakal bahas gimana kinerja bisnis mereka, gimana prospeknya di masa depan, dan berapa harga wajar dari dua saham ini. Tapi sebelum kita mulai, kayak biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita ke Golden Energy Mines atau GEMS. GEMS ini perusahaan yang bergerak di bidang tambang, logistik, sama perdagangan batubara. Dia punya beberapa anak usaha, ada PT Borneo Indobara atau BIB, PT Kwansing Intimakmur atau KIM, PT Bara Sentosa Lestari atau BSL, PT Trisula Kencana Sakti atau TKS, dan EMS Group. Dari semua anak usahanya GEMS, BIB ini yang punya stripping rasio yang paling kecil. Nah, stripping rasio ini perbandingan antara berapa banyak tanah yang digali dengan berapa batu bara yang didapat. Stripping rasio ini makin kecil makin bagus karena artinya batu bara yang ada di dalam tanah itu melimpah dan butuh lebih sedikit usaha buat dapetin batu baranya. Dan itu tentunya bisa ningkatin produktivitas tambang. Jadi dari semua anak usahanya GEMS kita dapat gambaran kalau Borneo Indobara atau BIB ini yang produktivitasnya paling bagus. Selama beberapa tahun terakhir, revenue-nya GEMS tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang fantastis. Itu juga diikutin sama pertumbuhan operating profit sama net profitnya yang tumbuhnya juga pesat banget. Bisa dibilang GEMS ini termasuk saham growth di sektor tambang. Dari segi profitability, GEMS ini trennya bagus banget, di mana ROE atau return on equity-nya trennya naik terus dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2021 sama 2022, di mana sektor tambang batubara lagi bagus-bagusnya, mereka bisa cetak return on equity sampai di atas 100%. Yang artinya profitnya itu bahkan bisa lebih gede dari modalnya. Jadi ini profitability-nya GEMS bagus banget dan dia bisa hasilin rata-rata 45% profit dari modal yang diinvestasiin. Operating profit margin sama net profit marginnya GEMS ini juga bagus banget trennya. Dari yang cuma single digit naik terus sampai sekarang bisa ada di 20-30%-an. Dari sini kita dapat gambaran ya kalau GEMS ini dari kualitas profitability sama efisiensi, dia ini makin bagus dari tahun ke tahun dan ini keren banget. Nah, GEMS ini ternyata nggak cuma bisa hasilin profit aja, tapi dia juga bisa hasilin operating cash flow sama free cash flow yang positif selama beberapa tahun terakhir. Ini bagus ya, karena artinya GEMS ini bisa hasilin uang kas masuk, yang nantinya uang kas ini bisa dipakai buat kasih keuntungan ke investor. Bisa itu untuk ekspansi bisnis, atau dibagiin ke investor dalam bentuk dividen, atau ngelakuin buyback saham. Next, untuk kemampuan bayar utang atau solvability, liabilities to equity rasionya GEMS ini ada di atas 100%, yang artinya equity-nya GEMS belum cukup buat ngelunasin semua utangnya. Tapi current rasionya bisa di atas 100%, yang artinya aset lancarnya udah bisa lunasin semua utang jangka pendeknya GEMS. Jadi dari segi kemampuan bayar utang, secara keseluruhan GEMS ini memang agak kurang bagus, tapi kemampuan bayar utang jangka pendeknya GEMS ini udah bagus. Nah, GEMS ini dari beberapa tahun terakhir dia juga rutin banget bagi dividen dengan yield yang tinggi. Bahkan dividen dari labanya tahun lalu itu yieldnya bisa sampai 20%-an. Ini yield yang menarik banget, apalagi kalau kita lihat di sini dividen yang dia bagiin itu dengan payout rasio yang belum sampai 100%. Artinya dengan dividen yield yang gede pun masih ada uang yang disimpan sama GEMS untuk nantinya dipakai buat ngembangin bisnis. Selain itu, cash flow-nya GEMS yang positif ini juga tentunya sangat mendukung GEMS untuk ngebagiin dividen yang gede ke investornya. Nah, terus gimana nih prospeknya GEMS buat kedepannya? Jadi GEMS ini dari annual report mereka di tahun 2022, GEMS di tahun 2023 masih targetin ada peningkatan volume produksi batubara. Jadi mereka masih terus ngembangin kapasitas produksi batubara mereka supaya volume produksi makin gede dan harapannya bisa numbuhin revenue. Jadi GEMS ini masih fokus untuk ningkatin kemampuan produksi batubara mereka, yang mana itu bakalan jadi sumber pertumbuhan bisnisnya GEMS di masa depan. Nah, selain itu, GEMS ini juga mau perluas pangsa pasar di domestik. Karena selama ini mayoritas penjualan batubaranya GEMS ini ke luar negeri, terutama ke China. Jadi GEMS ini mau ngurangin ketergantungan sama Cina, jadi bisnis batubaranya nggak perlu terlalu bergantung sama demand dari Cina. Terus juga perlu kita tahu kalau penjualannya GEMS yang banyak ke luar negeri berarti bisnisnya GEMS ke depannya juga bergantung dan dipengaruhi sama nilai tukar mata uang. Jadi GEMS ini sebagai perusahaan tambang batubara, dia punya dua uncertainty atau ketidakpastian yang bakalan ngaruh banget ke bisnisnya buat ke depannya. Yang pertama itu faktor harga batubara yang naik turun, dan yang kedua faktor nilai tukar mata uang yang juga naik turun.
Nah, kita udah tahu ya kalau Gems ini potensi pertumbuhan ke depannya masih bagus. Kita akan hitung berapa harga wajarnya Gems kalau kita mau investasi untuk 10 tahun ke depan. Di sini kita bakal pakai discounted cash flow untuk hitung harga wajarnya Gems, di mana kita bakalan hitung harga wajarnya Gems itu dari berapa free cash flow yang dihasilin Gems buat ke depannya. Nah, free cash flow-nya Gems ini fluktuatif banget dari beberapa tahun terakhir. Jadi untuk proyeksi free cash flow Gems ke depannya, kita akan mulai proyeksinya itu dari rata-rata free cash flow-nya Gems dari 5 tahun terakhir yang ada di 3,6 triliun. Step pertama, asumsi tingkat pertumbuhan buat ke depannya. Gems ini masih ada potensi pertumbuhan yang luar biasa, cuma dengan bisnis batubara yang tingkat ketidakpastiannya ini cukup tinggi, kita mau asumsi yang agak lebih konservatif. Katakanlah kita asumsi growth-nya Gems ke depannya itu ada di 10% per tahun. Next, untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, emiten batubara ini biasanya punya valuasi price to earning sama price to free cash flow yang rendah karena model bisnisnya yang cyclical. Jadi meskipun potensi pertumbuhannya tinggi, kita nggak mau pakai asumsi price to free cash flow yang tinggi. Jadi katakanlah kita asumsi valuasinya nanti di tahun ke-10 itu ada di kisaran 8 kali price to free cash flow. Terakhir, untuk return investasi, kita tahu ya kalau Gems ini potensi ketidakpastiannya itu gede dengan harga batubara sama nilai tukar yang naik turun. Jadi karena potensi ketidakpastiannya gede, potensi resikonya juga gede. Nah, karena potensi resikonya gede, kita mau return investasi yang tinggi. Dan kita mau return 18% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Dari asumsi ini, kita dapat harga wajarnya saham Gems itu ada di kisaran 6.700 sampai 6.800. Jadi di 6 ribuan ini masih di bawah harga wajarnya dan ada sekitaran 10-11% margin of safety. Jadi di harga sekarang sebenarnya Gems ini masih cukup menarik, terutama growth-nya yang bagus dan dividennya yang yield-nya gede. Tapi kalau personal opinion gue ya, saham batubara lain kayak Adaro, BSSR, sama ITMG ini masih lebih bagus daripada Gems untuk investasi jangka panjang. Next, kita ke saham Hexa atau Hexindo Adi Perkasa. Hexa ini perusahaan penjual alat berat dan jadi distributor utama dari brand Hitachi Construction Machinery sama Bell Equipment. Distribusi alat beratnya Hexa udah mencakup banyak sektor ya, ada kehutanan, pertanian, perkebunan, konstruksi, sama pertambangan. Jadi model bisnisnya ini mirip sama United Tractors atau UNTR. Revenue sama net profitnya Hexa dari beberapa tahun terakhir tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan bisa dibilang kalau Hexa ini jadi salah satu contoh saham growth. Terus operating profit sama net profit marginnya juga dalam tren yang naik terus, yang artinya Hexa ini bukan cuma bisnis yang tingkat pertumbuhannya tinggi, tapi tingkat efisiensi bisnisnya Hexa ini juga makin lama makin bagus, dan itu juga ngebuat return on equity-nya Hexa ini makin lama makin tinggi. Jadi Hexa ini kemampuan cetak laba sama efisiensinya improve terus dari tahun ke tahun. Tapi meskipun profit marginnya dalam tren yang naik, ini angkanya masih tergolong kecil, yang artinya Hexa ini masih tergolong perusahaan yang pengeluarannya gede. Nah, Hexa ini kalau kita bedah per sektornya, ini paling banyak disumbang dari sektor kehutanan sama agribisnis. Jadi Hexa ini banyak jual alat berat itu ke sektor kehutanan sama agribisnis ya. Beda sama UNTR yang banyak jualan alat berat itu untuk pertambangan sama konstruksi. Jadi bisa dibilang segmentasi market antara Hexa sama UNTR ini beda dan mereka nggak terlalu bersaing satu sama lain. Next, kita lihat Hexa dari segi kemampuan bayar utang. Current ratio ini bisa di atas 100%, ini bagus ya, artinya untuk utang jangka pendek, Hexa ini bisa ngelunasin semua utangnya. Tapi liabilities to equity rasionya ini ada di 180%, ini ada di atas 100%, artinya total dari semua utangnya, utang jangka pendek sama utang jangka panjang itu lebih gede daripada equity-nya. Dan ini agak kurang bagus. Dan kalau kita perhatiin ini trennya agak kurang bagus ya. Karena rasionya ini trennya turun dan liabilities to equity-nya trennya cenderung naik. Padahal kita mau supaya current ratio itu segede mungkin dan liabilities to equity itu sekecil mungkin. Jadi bisa dibilang kemampuan bayar utangnya Hexa ini agak kurang bagus dan trennya juga kurang bagus. Next, kita lihat arus kasnya Hexa. Ini di tahun 2022, Hexa ini operating cash flow sama free cash flow-nya ini negatif. Dan ini nggak bagus ya. Artinya meskipun secara laba mereka bisa cetak profit, tapi dengan operating cash flow-nya yang negatif, free cash flow-nya juga negatif, artinya Hexa ini hitungannya dia kehilangan uang. Nah, gue concern banget ya sama cash flow-nya yang negatif ini. Apalagi Hexa ini rutin bagi dividen dengan dividen yield yang tinggi. Gue concern karena Hexa ini uang kasnya udah berkurang, tapi masih aja bagi dividen. Bayangin kalau kalian jadi pemilik bisnis yang cash flow-nya negatif, kalian kehilangan uang cash, kalian bakar duit terus, tapi kalian tetap bagi dividen ke investor.
Tentu itu nggak bagus ya, karena artinya perusahaan kehilangan uang lebih banyak lagi dan berpotensi nggak punya uang buat ngembangin bisnisnya buat kedepannya. Jadi Hexa ini dividen yieldnya gede, tapi dengan cash flow-nya yang negatif, menurut gua ini nggak bagus. Tapi di sisi lain ya, ini juga bisa jadi tanda bahwa emiten itu mau investasi lebih banyak untuk ngembangin operasional bisnisnya, dan mereka masih yakin dan percaya kalau bisnisnya Hexa ini bisa tumbuh terus ke depannya. Jadi ini masih bisa jadi pertanda yang positif maupun negatif buat Hexa. Nah, menurut kalian gimana nih? Bagus nggak sih Hexa ini bagiin dividen dengan yield yang gede, tapi dengan kondisi cash flow-nya yang negatif? Kalau kalian punya opini, feel free buat share opini kalian di kolom komentar. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana prospeknya Hexa buat kedepannya. Yang pertama, Hexa ini di annual report-nya mereka di tahun 2022, ini mereka bilang kalau mereka mau ngedorong bisnis jasa sewa alat berat, trade-in, sama jual alat berat bekas. Jadi mereka selain jual produk alat berat, mereka juga mau ngembangin bisnis jasa sewa alat berat, dan pihak Hexa sendiri bilang kalau bisnis ini punya potensi pertumbuhan yang gede. Tapi di sisi lain, Hexa juga proyeksiin kalau tahun 2023 ini permintaan alat berat bakalan turun. Jadi mereka punya proyeksi yang konservatif untuk tahun ini, dan ini juga mereka bilang sendiri di annual report-nya. Dan mereka juga bilang target penjualannya akan kurang lebih sama dengan tahun 2022. Jadi bisa dibilang untuk tahun ini kemungkinan pertumbuhannya itu akan kecil atau bahkan bisa aja nggak tumbuh sama sekali. Cuma kalau kita bicara jangka panjang, menurut gua prospek bisnisnya Hexa ini masih cukup bagus, terutama dengan pengembangan bisnis rental alat berat, dan juga didukung sama proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia yang bisa naikin permintaan untuk alat berat. Tapi emang untuk nyasar ke sektor konstruksi, tentu Hexa ini mesti saingan sama UNTR. Terakhir kita mau hitung berapa harga wajarnya saham Hexa. Karena Hexa ini free cash flow-nya kurang stabil dan kadang-kadang suka negatif, kita kali ini nggak akan pakai discounted cash flow, tapi cukup pakai relative valuation aja. Nah, secara price to earning atau PER, rata-rata 10 tahun terakhirnya itu ada di 9,9 kali dan sekarang ada di 6,2 kali. Sedangkan untuk BBV atau price to book value itu rata-ratanya ada di 1,39 kali dan sekarang ada di 2,2 kali. Jadi untuk PER dia ada di bawah rata-rata 10 tahun terakhir, sedangkan untuk PBV dia ada di atasnya. Jadi kalau kita pakai rata-rata dari 10 tahun terakhir, secara PER kita dapat harga wajarnya itu ada di 10.454, sedangkan secara BBV harga wajarnya ada di 4.459. Nah, dua harga wajar ini kita rata-ratain dan di sini kita dapat rata-rata antara harga wajarnya PER sama harga wajarnya PBV itu rata-ratanya ada di 7.456. Jadi 7.456 ini bisa dibilang harga wajarnya saham Hexa. Tapi kalau kita pakai relative valuation, kita harus pakai margin of safety yang gede karena rata-rata PER dan PBV di masa lalu itu sama sekali nggak ada jaminannya bakalan sama di masa depan. Jadi untuk minimalisir risiko karena salah hitung harga wajar, kita pakai margin of safety yang gede, katakanlah 30%. Nah, dengan 30% margin of safety, kita dapat harga itu 5.219. Jadi bisa dibilang saham Hexa ini untuk tujuan jangka panjang baru menarik untuk dibeli di harga 5.219 atau di bawahnya. Jadi di harga sekarang di 6.825 ini masih belum menarik untuk buy buat tujuan jangka panjang. Jadi meskipun Hexa ini saham yang rutin bagi dividen dengan yield yang gede, tapi gue masih concern banget sama cash flow-nya Hexa. Terus juga harga wajarnya Hexa ini masih di atas margin of safety. Jadi menurut gue meskipun dividennya gede, tapi saham Hexa untuk sekarang masih kurang menarik. Oke, itu dia saham GEMS sama saham Hexa. Gimana nih menurut kalian? Kalian punya opini lain gak sih tentang GEMS sama Hexa ini? Kalau memang kalian punya opini lain, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua ataupun buat viewers lain. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan cuma perkiraan dan sama sekali bukan perintah atau ajakan untuk jual maupun beli saham GEMS ataupun saham Hexa. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan jangan lupa share ke teman kalian. Siapa tahu ini juga bisa jadi video yang berguna buat teman-teman kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.